Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran SKI bersama Bu Nurma. Bagaimana kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, baik diri sendiri dan keluarga. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, masih dalam pelajaran 1, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Dalam pelajaran yang lalu, Ibu sudah menjelaskan tentang bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap kaum musyrikin Quraisy. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana sikap Rasulullah SAW menghadapi kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum munafikin. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang sikap beliau Rasulullah kepada kaum musyrikin Quraisy, dan sekarang yang kedua adalah sikap beliau SAW kepada ahlul kitab. Ahlul kitab itu ada kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Yang A yaitu kepada kaum Yahudi. Di Madinah terdapat 3 kelompok kaum Yahudi, yaitu ada Bani Qainuqa, ada Bani An-Nadir, dan Bani Quraizoh. Kaum Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW karena mereka iri dan dengki, sebab Nabi diutus bukan dari kaum Bani Israel. Jadi kaum Yahudi itu iri kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu bukan dari kaum Bani Israel, melainkan dari suku Quraisy. Karena nabi-nabi sebelumnya kebanyakan diturunkan dari Bani Israel, dan ketika Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, diturunkan dari kaum Quraisy, maka Bani Israel merasa kecewa karena Nabi yang mereka tunggu-tunggu bukanlah dari kaum Bani Israel, melainkan dari kaum Quraisy. Nah, maka dari itu kaum Yahudi akhirnya memusuhi Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka tahu sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman. Adapun juga perang dengan kaum Yahudi, diantaranya adalah yang pertama, perang Bani Qainuqa. Peristiwa ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Mereka dikepung selama 15 malam. Mereka diusir dari kota Madinah menuju kabilah Yahudi lainnya, yaitu di daerah Syam. Peristiwa ini dapat dilihat pada Quran surat Al-Maidah ayat ke-51 sampai ke-52. Yang kedua adalah perang Bani An-Nadir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 4 Hijriah. Mereka kalah dan diusir ke Khaybar, dan sebagian yang lainnya juga diusir ke negeri Syam. Hal ini juga ditandai dengan turunnya Quran surat Al-Hasyr. Yang ketiga adalah perang Bani Quraizoh. Kaum muslimin mengepung mereka selama 25 hari hingga mereka menyerah. Dan yang keempat ada perang Khaybar. Peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Disinilah Rasulullah SAW diracuni oleh wanita Yahudi yang memberikan hadiah kambing yang dilumuri oleh racun. Untungnya saat itu Rasulullah SAW baru makan sedikit, dan Allah memberitahu bahwa daging tersebut dilumuri oleh racun. Akhirnya Rasulullah SAW tidak memakannya, dan wanita Yahudi itu akhirnya ditangkap. Yang B, sikap terhadap kaum Nasrani. Ada kaum Nasrani Najran yang menolak masuk Islam. Ada 2 peperangan dengan kaum Nasrani. Yang satu adalah perang Mut'ah. Rasulullah SAW mengirim tentara berjumlah 3.000 orang yang di bawah komando Zaid bin Harithah.
Setelah mengetahui bahwa utusan yang bernama Al-Haris bin Umar Al-Azdi dibunuh oleh Raja Syurahbil Al-Ghassani, daerah ini berbatasan dengan Syria di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Beliau Rasulullah SAW berpesan bila Zaid gugur sebagai syahid, maka komando digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Namun Zaid dan Ja'far keduanya gugur dan syahid. Kemudian umat Islam mengangkat Khalid bin Walid menjadi komandan. Rasulullah SAW menjuluki Khalid sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Yang kedua ada Perang Tabuk. Peristiwa ini terjadi pada tahun 9 Hijriah, menjelang Rasulullah SAW wafat. Beliau memerintahkan para sahabatnya menuju daerah Tabuk, menghadapi bangsa Romawi, yang dipimpin Usamah bin Zaid. Namun, perang belum dimulai, Rasulullah SAW beliau meninggal di kota Madinah. Ketika kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar, barulah pasukan dikirim ke daerah Tabuk. Yang ketiga, sikap terhadap kaum munafikun. Munafikun artinya menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah nifak i'tidak, yaitu menampakkan keislaman dan merahasiakan kekafiran. Jenis ini menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Yang kedua ada nifak a'mali, yaitu orang yang cirinya jika dia berjanji suka mengingkari, kalau dipercaya dia berkhianat, jika berbicara dia suka bohong, jika berkelahi marahnya berlebihan. Ini termasuk dosa yang besar. Tetap saja ya, kalau orang munafik itu pasti dosanya itu sangat besar, karena dia menyembunyikan keburukannya ketika di hadapan orang lain. Ya, ini yang paling bahaya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang baik dan tidak termasuk golongan orang-orang yang munafik ya. Anak-anak yang soleh dan solehah, amin. Nah, ini dia cara munafikun menghadapi Islam. Meskipun munafikun tidak menggunakan senjata dalam memerangi kaum muslimin, namun mereka lebih berbahaya. Karena apa? Karena mereka memerangi Islam dari dalam. Sebab mereka ada di tengah-tengah kaum muslimin dan berpura-pura cinta terhadap Islam. Rasulullah SAW dalam menyikapi kaum munafikun. Menghadapi kaum munafikun, maka Allah lah yang membela kaum muslimin dan memberikan pukulan telak terhadap mereka dengan menyikap di dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang isinya tentang niat-niat buruk yang mereka rencanakan. Contoh di surat Al-Imran, di surat At-Taubah, di surat Munafikun, yang menyikap hati mereka. Sikap Rasulullah SAW terhadap mereka tampak sangat berhati-hati dan waspada sebagai pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Munafikun, yaitu ayat keempat. Mungkin itu saja yang bisa dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kata-kata, perbuatan yang salah atau pengucapan, Ibu mohon maaf. Mungkin juga videonya juga agak membosankan karena hanya suara dan tulisan saja, tapi Ibu berharap kalian tetap semangat belajar di rumah. Walaupun keadaannya seperti ini, tetap semangat belajar, tetap semangat menuntut ilmu, karena kalian menuntut ilmu juga termasuk jihad dalam kebaikan ya.
Semoga bermanfaat bagi kalian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.